Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul kas dan piutang. Di sini anggotanya ada Hilmi, ada Nirus Susilewati, dan saya sendiri Asmud. Next. 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 Apa itu kas? Kas merupakan alat tukar dan biasanya menjadi dasar pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Kas merupakan bagian dari aset keuangan sehingga sesuai dengan pengakuan aset keuangan lainnya. Kas juga harus diakui sesuai dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Karena kas adalah aset yang digunakan dalam jangka pendek, maka nilai nominal kas dan setara kas biasanya juga merupakan nilai wajarnya dan tidak mengalami penurunan nilai. Berikut ini adalah beberapa definisi yang penting untuk diketahui. Yang pertama ada kas, yang kedua ada kas kecil, yang ketiga ada bank, yang keempat ada restraint kas, yang kelima ada setara kas. Next. Nah, slide selanjutnya adalah mengolah kas kecil. Kas kecil seharusnya tidak digunakan untuk suatu pembayaran rutin yang berulang dan dapat diprediksi. Untuk kegiatan tersebut, entitas bisa melakukan pembayaran secara lebih sistematis. Contoh pembayaran dengan menggunakan kas kecil misalnya adalah untuk membeli makanan rapat untuk tamu yang datang tiba-tiba, membeli perangko atau materai, membeli tips untuk buruh angkut, dan lain-lainnya. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu impres atau dana tetap dan fluctuating atau dana tidak tepat. Pada sistem impres, pengakuan transaksi dilakukan ketika saldo kecil telah mencapai saldo minimumnya. Sedangkan pada sistem fluctuating, transaksi diakui ketika terjadi. Misalnya entitas memiliki kas kecil sebesar 10 juta dengan saldo minimumnya yang harus ada di dalam kas kecil sebesar 500.000. Next. Slide selanjutnya penjelasan rekonsiliasi catatan bank. Pengolahan kas pada entitas biasanya melibatkan bank karena saat beresiko menempatkan uang tunai yang besar dalam kantor entitas. Oleh sebab itu, biasanya entitas memiliki mekanisme pengolahan kas, misalnya kas yang diterima disetorkan ke bank setiap hari atau seminggu sekali. Untuk menggunakan dana kas di bank tersebut, entitas dapat menggunakan sarana transfer, kartu ATM, atau menggunakan cek. Bank memberikan laporan bank secara periodik kepada pelanggannya. Terkadang terdapat perbedaan pencatatan antara bank dan entitas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cut-off pencatatan antara bank dan entitas dan kesalahan pencatatan. Entitas biasanya membuat laporan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo kas yang ada di rekeningnya dan saldo kas dalam catatan entitas. Berikut ini adalah ilustrasi yang akan memberikan gambaran bagaimana
penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Next. Pada Ilmi dipersilakan. Apa itu piutang? Piutang yaitu klaim yang dimiliki atas pelanggaran atau pihak lain untuk utang, untuk uang atau jasa. Entitas biasanya memiliki piutang dari transaksi penjualan atau pendapatan jasa, namun bagi entitas perbankan piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada entitas lain sehingga biasanya diakui sebagai piutang pembiayaan atau pinjaman yang diberikan. Piutang dapat diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan suatu piutang sebagai utang jangka pendek ketika piutang tersebut akan tertagih dalam 1 tahun atau siklus operasi normal manapun yang lebih lama. Jika tidak masuk dalam kondisi tersebut, maka diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang. Apabila entitas penggunaan format laporan posisi keuangan yang mengajikan aset berdasarkan aset lancar dan tidak lancar, maka piutang jangka pendek diklasifikasikan sebagai aset lancar, sedangkan piutang jangka panjang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Next. Piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Karena piutang usaha biasanya memiliki jangka waktu yang pendek, maka faktor nilai kini dari piutang menjadi tidak signifikan sehingga harga nominalnya mencerminkan harga wajarnya. Pengakuan awal piutang usaha dapat terpengaruhi oleh adanya potongan harga. Potongan harga terbagi menjadi trade discount dan potongan tunai, cash discount, dan kepada barang atau jasa yang dijual biasanya ditulis dalam persentase. Misalnya, sering diberikan untuk pembelian yang volumenya besar, seperti potongan harga. Pelanggan membeli barang sebanyak 1 lusin dibandingkan bila membeli eceran. Sedangkan potongan tunai, cash discount, adalah potongan harga yang timbul akibat jangka waktu pelunasan piutang usaha, biasanya tertera dalam perjanjian piutang, misalnya 2/10 atau N/10. Next. Entitas dapat melakukan 2 jenis metode pencatatan yang berbeda dengan pengakuan potongan tunai, yaitu gross method dan net method. Pada gross method, entitas mengakui potongan harga sebagai pengurang dari penjualan sebagai sales discount. Sedangkan pada net method potongan, harga diakui sebagai pengurangan dari nilai penjualan dan piutang secara langsung. Dan jika potongan harga tidak terjadi, maka akan diakui sebagai self discount forfeited. Next. Piutang lain-lain. Selain piutang usaha, entitas juga memiliki piutang lain-lain. Apabila piutang usaha biasanya bersifat jangka pendek sehingga dikategorikan sebagai aset lancar, maka piutang lain-lain dapat memiliki usia yang lebih dari 1 tahun sehingga bisa saja ada piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Lalu ada penurunan nilai piutang menurut PSAK nomor 55 tahun 2013.
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi harus kas. Masa depan dari aset keuangan pada kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Lalu ada penurunan nilai piutang individual. Hal ini bisa terjadi karena pelanggan tidak mampu untuk melunasi hutangnya ketika adanya indikasi bahwa entitas memiliki piutang tak tertagih, maka entitas mencatat rugi dan piutang tak tertagih itu sebagai rugi penurunan nilai piutang. Untuk piutang, usaha entitas dapat memiliki kebijakan bahwa apabila pembayaran piutang mundur 60 hari, maka dianggap sebagai indikasi gagal bayar dari pelanggan sehingga piutang diturunkan nilainya. Lalu ada penurunan nilai piutang kolektif. Entitas mungkin saja memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak dan piutang yang sangat besar secara total, namun jumlah piutang pelanggan kecil. Karena jumlah pelanggan yang sangat banyak, maka cukup sulit bila entitas mendapatkan bukti objektif penurunan nilai untuk setiap piutang individu, maka piutang dapat dilakukan evaluasi secara kolektif sesuai dengan kelompok resikonya. Ada wesel tagi. Jadi wesel tagi itu perjanjian tertulis sejumlah uang pada suatu tanggal jatuh tempo. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi dari debitur dan kreditur. Pada wesel tagi terdapat bunga karena nilai uang terpengaruh oleh time value of money, tetapi wesel tagi terbagi menjadi zero interest bearing note dan interest bearing note. Wesel tagi dapat diklasifikasikan sebagai wesel tagi jangka pendek atau wesel tagi jangka panjang, tergantung pada jangka waktu peminjamannya. Pada wesel tagi jangka pendek, wesel diakui sebesar face value, namun pada wesel tagi jangka panjang biasanya wesel diakui senilai diskon. Hal ini terpengaruh oleh adanya perbedaan start rate dan interest rate. Sekian dari kelompok 5. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.